Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi dan Anda kembali bersama dengan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Tempat Anda bertanya seputar kesehatan Anda terlebih di saat Anda ragu untuk rumah sakit akibat pandemi COVID-19. Dan Anda bisa melayangkan pertanyaan ini melalui Instagram Sapa Indonesia _Kompas TV sehari sebelum tayang atau Anda juga bisa bertanya melalui telepon interaktif saat acara ini berlangsung di nomor 021 5366 0500. Sekali lagi di 021 5366 0500. Dan kali ini sudah bersama dengan kita ada Dr. Emma Agustini, dokter spesialis THT. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Nilu. Sehat ya, Dok, pagi ini? Ya, alhamdulillah masih sehat sampai saat ini. Benar sekali, penting sekali kesehatan saat ini dijaga. Nah, Dok, saya langsung saja ya, Dok, untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui Instagram. Saat ini ada penanya pertama, ini ada @gren.ger918. Pagi dokter, saya mempunyai masalah pada hidung saya, Dok. Akhir-akhir ini hidung saya sering sekali mampet, Dok. Padahal saya jarang minum es dan cuaca di tempat saya tinggal juga tidak terlalu dingin, Dok. Ini kenapa ya, Dok? Baik, terima kasih. Ini Mas atau Pak atau D ya, Gren. Banyak penyebab dari hidung yang tersumbat. Yang pertama kemungkinan ya memang itu mungkin kalau di cuaca dingin biasanya hidung kita tersumbat ya, suka tersumbat. Yang paling sering mengalami sumbat hidung ini adalah orang-orang yang punya bakat alergi ya. Jadi kalau orang punya bakat alergi biasanya mereka punya 4 keluhan yang utama. Yang pertama hidungnya tersumbat, yang kedua pileknya tapi bukan pilek yang kayak flu yang tapi yang keluar cairannya cuma yang bening gitu ya. Lalu yang ketiga gatal di hidung dan yang terakhir bersin-bersin. Jadi kan di sini tidak dijelaskan apakah Gren ini punya riwayat alergi atau tidak. Tapi kalau memang punya riwayat alergi, walaupun tidak tinggal di tempat yang dingin atau tidak sebanyak minum air es, biasanya kalau sedang dalam kondisi stres, kurang istirahat, bakat alergi itu keluar. Dan mungkin yang dominan di Gren ini adalah hidung tersumbatnya. Jadi jenisnya yang blockage namanya. Oke. Dominan tersumbat. Gitu. Oke, jadi lebih baik juga nanti ditanyakan juga nanti atau dibawa ke dokter begitu ya, Dok ya? Boleh ya, apalagi Untuk kalau tahu memang lebih sudah, pasti. apalagi kalau sudah mengganggu Iya. aktivitas, mengganggu kualitas hidup ya lebih baik dikonsulkan ke dokter. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, Dok, ada @oroyo. Selamat pagi, dokter. Saya sering sekali nih memakai headset jika menggunakan HP, Dok, untuk mendengarkan musik. Lalu kenapa tiba-tiba muncul ya, Dok, benjolan kecil seperti bisul yang ada di belakang telinga, Dok? Mohon penjelasannya, Dok. Makasih. Baik, oroyo ini ya keluhannya benjolan di belakang telinga. Sebenarnya mungkin tidak ada hubungannya dengan memakai headset dan benjolan di belakang telinga. Kecuali kalau seandainya pemakaian headset itu sampai menimbulkan radang di liang telinga gitu ya. Sampai menimbulkan radang, sampai menimbulkan sakit, bisa saja kelenjar getah bening yang ada di belakang telinga itu bereaksi terhadap radang tersebut. Jadi dia agak membesar gitu loh. Tapi kalau membesarnya seperti bisul, yang menimbulkan rasa sakit, mungkin itu penyebab lain atau penyakit lain, tidak berkaitan dengan pemakaian headsetnya gitu loh. Apalagi adanya di belakang telinga ya, Dok? Iya, kan asumsi saya ini headset yang dimasukkan ke liang telinga ya. Tapi kalau si Oroyo ini pakainya headset yang menutupi telinga, bisa jadi karena gesekan dari headset yang menutupi telinga itu, kan dia menutup sampai ke belakang telinga juga gitu. Oke. Nah, kalau terjadi gesekan terus timbul seperti misalnya jerawat kecil lalu lama-lama jadi kayak bisul kecil ya bisa saja terjadi seperti itu. Nah, itu solusinya gimana tuh, Dok, kalau misalnya terjadi seperti itu? Kalau misalnya mengganggu kalau misalnya punya salep antibiotik di rumah bisa dikasih salep antibiotik.
Tapi Oh. yang jelas pemakaian headsetnya jadi dikurangi kalau penyebabnya memang headset yang besar yang menutupi telinga Mhm itu. mhm mhm. Oke, jadi ini juga, kalau misalnya ternyata Oroyo ini menggunakan headset yang besar, bisa saja karena gesekan ya, tapi kalau misalnya Ya, itu karena headset-nya kecil yang dimasukkan ke telinga, mungkin tidak ada pengaruhnya ke sana ya, Dok, ya? ya nggak ada pengaruhnya. Mungkin saja itu adalah apa namanya istilahnya kita furunkulosis. Furunkulosis itu penyakit pada tempat yang suka ada rambutnya. Oke. Jadi itu penyebabnya apa, Dok? Kalau itu penyebabnya kadang-kadang kan kita suka gatal, kita garuk-garuk, terus Oh. luka karena kuku, ya itu Mhm. bisa seperti itu. Oke, baik. Jadi, sekali lagi itu tadi penjelasan dokter mungkin bisa pakai salep antibiotik tadi kalau dokter bilang ya, bisa Ya, digunakan. Oke, ya, kita ke penanya selanjutnya nih, Dok. Ada ya. Franciscaya. Selamat pagi, dokter. Sudah beberapa hari ini tenggorokan saya gatal, Dok, sehingga batuk terus, Dok. Apa obat yang alami, Dok, untuk menyembuhkan gejala ini? Lalu apakah baik jika saya membersihkan telinga terlalu sering, Dok? Untuk Mbak Francisca, tenggorokan yang gatal itu juga banyak penyebabnya. Yang Mhm. pertama mungkin dari makanan atau minuman yang sering dikonsumsi. Kalau misalnya makanannya banyak, goreng-gorengan atau, terlalu pedas, itu bisa menyebabkan selaput lendir di tenggorokan, bermasalah. Salah satu gejalanya adalah, gatal di tenggorok. Lalu kalau misalnya, banyak minum yang manis-manis juga suka bikin tenggorokan gatal. Yang kedua penyebabnya bisa karena, alergi juga bisa menyebabkan tenggorok terasa gatal. Lalu yang terakhir mungkin asam lambung yang berlebihan bisa menyebabkan, tenggorok terasa gatal. Apa solusinya? Kalau saya sih sederhana biasanya ya, Mhm. banyak minum air putih dulu ya, banyak minum air putih dulu, kalau memang masih terasa gatal dan mengganggu, mungkin boleh minum obat batuk untuk pengencer lendir. Karena biasanya kalau kering itu bisa menyebabkan gatal juga, jadi kasih obat batuk yang bisa mengencerkan lendir supaya di selaput lendir tenggorok itu jadi basah gitu loh. Oh. Jadi terasa nyaman. Mhm. Itu untuk tenggorokannya ya. Kalau Ya, misalnya tadi, soal telinga nih, Dok, membersihkan telinga terlalu sering boleh nggak sih sebenarnya? eee, kalau membersihkan sendiri sebaiknya nggak usah sering-sering, tapi harus tahu dulu kondisi telinga kita seperti apa, ya. Mhm. Kalau kondisi telinganya sudah pernah periksa misalnya terus dibilang sama dokter THT-nya, "Oh ini sebenarnya bersih Ibu," atau apa, nggak usah sering-sering. Seminggu sekali cukup, ya. Oke. Terutama sekali mungkin, kalau misalnya sering, keramas ya, itu bolehlah setelah keramas kita hanya mengeringkan bukan dikorek-korek yang sampai, apa istilahnya merem melek gitu nggak usah, gitu loh. Jadi Oh, itu justru berbahaya ya, Dok? kalau terlalu banyak kita menggosok-gosok liang telinga, padahal liang telinga itu bersih, akhirnya akan terjadi iritasi nanti Mbak Nilo. Oh, oke. Nah, kalau sudah iritasi, kemerahan, masih terus dikorek-korek, akhirnya ya akan timbul radang nanti, jadi bengkak ya. Mmm. Bengkak, nyeri, mengeluarkan cairan, akhirnya jadi bermasalah lah istilahnya. Oke, malah malah niatnya bersih, niatnya sehat, malah jadi penyakit ya, Dok, ya? Iya, dan itu sering sekali pada orang yang sering membersihkan telinga. Orang yang pengen telinganya bersih terus tuh hampir tiap hari dia Mhm. menggosok telinga dengan cotton bud atau dengan alat lain, akhirnya jadi bengkak dan bermasalah. Oke, jadi sebaiknya kalau membersihkan telinga idealnya seminggu sekali bisa begitu ya, Dok? Minggu sekali cukup kalau memang bersih atau pada saat sedang basah habis mandi atau cukup dilap dengan tisu udah selesai. Oke, tidak perlu dikorek-korek. Itu ya Oh, jawabannya untuk, Franciscaya, mudah-mudahan, bisa diterima dengan baik jawaban dari dokter tadi. Sekali lagi, mungkin diperhatikan lagi makanannya, apalagi di tengah pandemi seperti ini kayaknya memang kita harus benar-benar menjaga asupan ke dalam tubuh ya, jangan ya. sampai terlalu banyak gorengan seperti yang kata dokter tadi, malah jadi bermasalah di tenggorokan. Itu untuk Francisca dan tadi juga ada 2 penanya yang bertanya melalui, Instagram Sapa Indonesia Kompas TV. Nanti kita akan juga lanjutkan dialog kita, dialog untuk sehat di tengah pandemi usai jeda berikut ini. Nanti Anda juga bisa bergabung melalui, line telepon kami.